Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Supardi yang saat ini masih sedang diuji oleh Allah dengan sakit, dan insya Allah dengan tulus ikhlas kita semua mendoakan kepada beliau agar segera diberikan kesehatan oleh Allah, pulih kembali sebagaimana sedia kala sehingga bisa memberikan pelajaran dan juga menyampaikan tausiah kepada kita sekalian. Semoga Ustaz Sukarti segera pulih kembali kesehatannya sebagaimana sebelumnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ustadz, ustadzah, para kiai dan bunyai yang ikut bergabung dalam kajian pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu para jamaah kajian online Asy-Syifa semuanya saja yang saya muliakan, dan para pengurus kajian Asy-Syifa, ada Bunda Novida, ada Abah Haji Hadi, dan seterusnya yang menjadi pengurus di kajian online Asy-Syifa yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ma'unah Allah, atas pertolongan Allah, atas izin Allah, atas nikmat rahmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pagi hari ini kita bisa memasuki hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita, sholat witir kita, tadarus Al-Quran kita, takjil kita yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, semuanya menjadi wasilah bagi kita agar kita semuanya dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pendidikan beliaulah sehingga kita semuanya mampu untuk memanage hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini menjadi media bagi kita untuk mendapatkan kebaikan hidup di akhirat kelak. Dengan doa kita para jamaah, semoga kita semuanya nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas kitab tentang tercelanya marah, dendam dan dengki dari kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kelima. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya marah adalah nyala api yang diambil dari api neraka Allah, yang dinyalakan, yang naik ke hati, dan sesungguhnya marah itu bertempat di lipatan hati, seperti bertempatnya bara api di bawah abu. Dan marah itu dikeluarkan oleh kesombongan yang tertanam dalam hati setiap orang yang perkasa, yang keras kepala, seperti mengeluarkannya batu akan api dari besi. Jadi pada jemaah, marah itu adalah nyala api yang diambil dari api neraka Allah, yang dinyalakan, yang naik ke dalam hati, dan sesungguhnya marah itu bertempat di lipatan hati, seperti bertempatnya bara api di bawah abu, dan marah itu dikeluarkan oleh kesombongan yang tertanam dalam hati setiap orang yang perkasa, yang keras kepala, seperti mengeluarkannya batu akan api dari besi. Itulah pengertian marah. Itulah pengertian marah. Jamaah rahimakumullah.
Jadi barang siapa yang dikobarkan oleh api kemarahan, maka telah kuat padanya berdekatan dengan setan, di mana setan pernah berkata dalam berbagai surat, di dalam berbagai ayat, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata setan di dalam Al-Quran itu, engkau ciptakan diriku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Jadi ketika disuruh melakukan sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, justru setan sombong dan mengatakan di hadapan Allah, engkau ciptakan diriku dari api dan engkau ciptakan ia, Nabi Adam itu maksudnya, dari tanah. Maka saya tidak mau ya Allah sujud di hadapan Adam karena merasa bahwa dia lebih mulia karena diciptakan dari api. Sesungguhnya para jamaah, keadaan tanah adalah tenang dan wibawa. Selanjutnya keadaan api adalah menyala-nyala, mencari, bergerak, bergoncang. Dan di antara hasil marah adalah dendam dan dengki binasa orang-orang yang binasa dan rusak orang-orang yang rusak. Jadi tanah itu sifatnya tenang dan berwibawa. Jadi aslinya saya dengan panjenengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min tin, dari tanah itu, ya. Sifatnya tanah itu aslinya tenang dan wibawa. Sifatnya tanah itu, ya. Nah, lain dengan sifatnya api. Api itu sifatnya menyala-nyala, bahkan mencari, bergerak, bergoncang. Sehingga kalau terjadi amukan si jago merah itu jamaah, begitu cepatnya bara api itu berkobar kemana-mana, ya, bisa langsung menyentuh berbagai macam bangunan, yang mana saja yang menurut api itu bisa dijangkau, langsung dijangkau. Jadi mencari, bergerak, menyala-nyala, ya, dan bergoncang, itulah sifatnya api. Dan yang menyebabkan orang itu menjadi marah adalah karena terbawa oleh api yang sedang menyala-nyala tersebut. Sehingga dikatakan hasil daripada marah adalah dendam dan dengki. Jadi kalau orang itu sedang marah, maka endingnya pasti dendam dan dengki kepada orang yang sedang dimarahi. Kepada orang yang sedang dimarahi. Jamaah rahimakumullah. Dalam kajian tentang kitab tentang tercelanya marah dan dendam serta dengki ini, jamaah, akan dikupas beberapa hal diantaranya tentang tercelanya marah itu sendiri. Bahaya-bahaya dendam dan dengki. Kemudian penjelasan tentang hakikat marah. Lalu apakah marah itu mungkin bisa dihilangkan dengan latihan atau tidak? Kemudian juga akan dijelaskan tentang sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan. Lalu juga akan dijelaskan tentang pengobatan marah setelah berkobarnya marah itu. Penjelasan tentang keutamaan menahan marah. Juga keutamaan murah hati. Kemudian penjelasan tentang kadar perkataan yang boleh untuk menolong dan untuk mengobati diri dari kemarahan. Kemudian perkataan tentang arti dendam dan hasil-hasilnya. Lalu keutamaan memaafkan dan berlemah lembut. Kemudian perkataan tentang tercelanya dengki dan hakikatnya. Sebab-sebabnya, pengobatannya, dan puncak kewajiban dalam menghilangkannya.
kemudian penjelasan tentang banyak dengki di antara teman-teman sebaya, kawan-kawan, saudara-saudara, anak-anak, dan bahkan kaum kerabat. Semakin kuatnya dan sedikitnya pada orang lain dan lemahnya, kemudian juga penjelasan tentang obat yang dapat meniadakan penyakit dengki dari hati, kemudian penjelasan tentang kadar yang wajib dalam meniadakan dengki di hati atau dengki dari hati. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam surat Al-Fatih, surat yang ke-48, Pak Andi. Di dalam ayat yang ke-26, Allah jelaskan tentang tercelanya kemarahan atau tercelanya marah. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Monggo Pak Andi. Nggak ada ya Pak Andi, saya bantu Ustaz. Monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih Bu Dwi. Sami-sami Ustaz. Jadi ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa dan patut dimilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini para jamaah, Allah mencela orang-orang kafir disebabkan apa yang mereka tampakkan, yaitu apa? Kesombongan yang timbul dari kemarahan. Ya. Jadi Allah mencela orang-orang kafir disebabkan apa yang mereka tampakkan, yaitu kesombongan. Yang kesombongan itu para jamaah timbul dari kemarahan, apalagi di sini dijelaskan kemarahan dengan batil. Dan dipujinya oleh Allah orang-orang mukmin disebabkan ketenangan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Melalui ayat yang ke-26 surat Al-Fatih, surat 48 ini, orang-orang kafir pun yang menampakkan kesombongan yang timbul dari kemarahan mereka itu jamaah, itu juga dicela oleh Allah. Jadi sampai orang kafir pun yang memiliki sifat marah itu dicela oleh Allah. Nah, harusnya bagi kita orang mukmin itu justru harus dalam kondisi yang tenang. Ya, kita harus dalam kondisi yang tenang. Kita dalam kondisi yang baik, tidak mudah marah, tidak memiliki sifat kesombongan dan lain sebagainya Sehingga bisa kita pahami para jamaah, kalau orang kafir yang marah akibat timbul dari kesombongan mereka saja dicela oleh Allah. Orang kafir pun masih dicela oleh Allah. Apalagi kita yang mukmin.
seharusnya kita yang mukmin ini jamaah tidak mudah sombong, tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah dengki, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sampai orang kafir pun ketika timbul kesombongan akibat marah yang ada pada diri mereka, itu pun dicela oleh Allah. Itu pun dinilai oleh Allah dengan nilai yang jelek. Apalagi kita, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, suruhlah saya melakukan suatu perbuatan dan sedikitkanlah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada orang laki-laki tadi itu, "La taghdab." Tsumma 'ada 'alaihi faqala, "La taghdab." Rasulullah menjawab para jamaah, "Janganlah kamu marah." Kemudian laki-laki mengulangi perkataan itu kepada beliau, lalu beliau juga menjawab, "Janganlah kamu marah." Jadi jamaah, ketika ada orang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, suruhlah saya melakukan sesuatu perbuatan dan sedikitkanlah." Maka jawaban Rasulullah, "Janganlah engkau marah." Ketika orang itu bertanya lagi, jawabannya sama, "Janganlah engkau marah." Hadis ini para jamaah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, "Saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ibnu Umar, "Katakanlah kepadaku suatu perkataan dan sedikitkanlah, mudah-mudahan saya memahaminya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Jadi pertanyaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga sama. Rasul menjawabnya, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Lalu saya mengulangi perkataan itu 2 kali, kata Ibnu Umar. Dan setiap perkataan itu beliau menjawab padaku, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Demikian pula Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasulullah, jamaah, "Apa yang dapat menyelamatkanku dari kemarahan Allah?" Jadi saya ulangi, apa yang dapat menyelamatkanku dari kemarahan Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi sasaran kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah, jangan kita mudah marah. Kalau kita ingin menjadi sasaran kemarahan Allah, jamaah, maka silakan kita sedikit-sedikit marah. Berarti kalau kita sedang marah itu juga kita sedang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau kita ingin tidak menjadi sasaran kemarahan Allah, jamaah, maka janganlah kita mudah untuk marah. Jadi jelas pertanyaan sahabat Abdullah bin Amr ini, apa yang dapat menyelamatkanku dari kemarahan Allah? Beliau menjawab, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Para jamaah rahimakumullah, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La ta'udduna sur'ata fikum. Qulna alladhi la tusri'uhu. Qulna alladhi la tusri'uhu ar-rijal." Qala, "Laisa dzalika, walakinna alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Apa yang kamu anggap orang yang ahli gulat di antara kamu?
Kami semua menjawab, orang yang tidak dapat dibanting oleh orang-orang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak demikian. Tetapi yang dapat menguasai hawa nafsunya ketika sedang marah. Jadi Rasul pernah bertanya, siapa sih orang yang ahli gulat itu? Seakan-akan begitu pertanyaannya. Dan para sahabat menjawab, orang yang ahli gulat itu ya Rasul, orang yang tidak bisa dibanting oleh orang lain. Maka Rasulullah menjawab, tidak demikian. Ya. Tetapi yang dapat menguasai hawa nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekalipun orang itu ahli gulat, sulit untuk dirobohkan oleh orang lain, sulit untuk dibanting oleh orang lain, tetapi ketika mereka dalam kondisi marah, maka akan mudah juga dirobohkan oleh orang lain. Jadi sesungguhnya ahli gulat yang sebenarnya itu ketika kita mampu menguasai hawa nafsu kita ketika kita sedang marah. Jamarahullah. Siapa yang dapat menguasai hawa nafsunya karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah, maka jaminan Allah adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah jelaskan di dalam surat An-Nazi'at, ya, ayat yang ke-40-41. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat 79, Bu. Dewi. Ibu. Pak Andi itu ada Pak Andi. Oh, ada Pak Andi. Silakan Pak Andi. 40-41. 9. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Begitu jelas ayat itu. Walaupun tanpa harus kita tafsirkan panjang lebar, kata Allah, siapa yang takut di hadapan Allah karena kebesaran Allah dan mampu untuk menahan hawa nafsunya, sehingga tidak mudah sombong, tidak mudah marah, dan lain sebagainya, jelas kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, memang yang terjadi kadang-kadang memang tidak mudah kita menahan marah ini. Memang kadang-kadang tidak mudah. Tetapi bagi seorang mukmin, tadi perintah Allah di dalam Al-Fat tadi harus tenang. Mukmin itu harus tenang. Ya, kita harus mengedepankan kalimat takwa. Ya, mengedepankan kalimat takwa sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Masya Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Begitu jelas hadis ini jamaah. Kata beliau jamaah, bukankah orang yang kuat itu adalah orang yang dapat membanting musuhnya? Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai hawa nafsunya ketika sedang marah. Itulah orang yang kuat yang sesungguhnya, yaitu orang yang mampu ya untuk menguasai hawa nafsunya ketika ia marah. Makanya ketika sepulang dari perang Badar yang sudah habis-habisan semua tenaga, peralatan, persediaan dan media sudah disiapkan sedemikian rupa, justru ketika sudah selesai perang itu,
Rasul dawuh kepada para sahabat-sahabatnya, kita baru pulang dari perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Betapa terkejut para sahabat saat itu. Mau ada perang yang besar yang seperti apa lagi ya Rasul? Saat kita perang kemarin sudah habis-habisan ya Rasul. Tapi panjenengan masih mengatakan kita barusan pulang dari perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang sangat besar. Ketika sahabat bertanya seperti itu, beliau dengan singkat menjawab, jihadun nafs, yaitu memerangi hawa nafsu. Itulah perang yang sangat besar. Itulah perang yang sangat berat, yaitu memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Makanya jemaah rahmatullah, sekian banyak macam dan ragam ya tentang sabar itu pada hakikatnya ditujukan kepada 3 sabar jemaah, yaitu sabar dalam ketaatan, ya, sabar dalam menghadapi kemaksiatan, yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan artinya harus ada perjuangan yang sedemikian rupa agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita sehingga tidak mudah kita timbul sifat marah. Itu juga harus benar-benar kita lakukan dengan penuh sabar. Okay. Justru perang hawa nafsu, memerangi hawa nafsu sendiri itu jamaah, sekali lagi, itu perang yang paling berat, itu perang yang paling besar. Makanya kata Rasulullah, orang yang kuat, bukankah orang yang kuat itu adalah orang yang dapat membanting musuhnya. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai hawa nafsunya ketika ia sedang marah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kaffa ghadabahu satarallahu auratah." Kata Rasulullah jemaah, barang siapa menahan kemarahannya, maka Allah akan menutupi auratnya, akan menutupi kejelekan-kejelekan kita. Kalau kita mampu untuk menahan marah. Jadi kalau kita mampu menahan marah, Allah akan menutupi kejelekan-kejelekan kita. Itu yang dimaksud satarallahu auratah. Allah akan menutupi kejelekan-kejelekan kita. Dari sahabat Ikrimah yang memahami tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Ali Imran, Pak Andi. Surat yang ketiga, ayat yang ke-39. Jadi ayat yang ke-39 itu, para jamaah, Allah dawuh, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Iya. Jadi lafaz wa sayyida wa khasura dari ayat tersebut dan pemimpin dan menahan diri, sahabat Ikrimah berkata bahwa kata sayyidah itu jamaah adalah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh kemarahan. Jadi Masya Allah, seorang
nabi yang luar biasa sangat lemah lembut, ya, sehingga Allah memberikan julukan Sayyidah, ya. Dan kata sahabat Ikrimah, Sayyid itu orang yang tidak dapat dikalahkan oleh kemarahan. Artinya tidak mudah untuk tersulut kemarahan. Jemaah rahmukumullah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu an berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surganya Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jamaah, sabdanya cukup singkat, la taghdab, janganlah kamu marah. Insya Allah. Okay. Jadi kalau kita semua juga ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah, la taghdab. Okay. La taghdab. Itulah sebabnya jamaah, ketika kita sudah memiliki sifat, okay, yang seperti itu, kita tidak mudah marah. Itulah sesungguhnya para jamaah yang kemudian menyebabkan memang kita akan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran, Pak Andi, ayat 133-134. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyintai orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi surga yang seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang memiliki karakter seperti apa yang disiapkan surga oleh Allah seluas langit dan bumi? Di antaranya adalah orang-orang yang bertakwa yang memiliki karakter wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu untuk menahan amarah. Okay. Mampu menahan amarah. Itulah yang dijanjikan oleh Allah untuk disiapkan surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki karakter di antaranya adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Maka jemaah, tepat ketika pertanyaan sahabat Abu Darda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Abu Darda meminta untuk ditunjukkan oleh Rasulullah, amal apa ya Rasul yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Beliau menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Jadi singkat, jangan engkau marah kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ghadabu yufsidul iman
kama yufsidus sibrul asal. Kemarahan itu dapat merusak iman seperti siber atau dalam bahasa Jawanya buterwali, buterwali, ya, yang dapat merusak madu. Jadi begitu dampak negatif daripada jika kita marah. Kata Rasulullah, marah itu dapat merusak iman kita. Sebagaimana buterwali dapat merusak madu. Artinya madu itu manis, nikmat, enak kita konsumsi, tapi ketika dicampuri dengan buterwali atau asibr tadi itu, maka menjadi rusaklah madu itu, tidak lagi memberikan kenikmatan ketika kita minum. Sebagaimana gambaran rusaknya iman kita akibat kita suka marah. Akibat kita suka marah. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam." Masya Allah, ya. Tidaklah seseorang marah melainkan mendekatkan tebing ke neraka jahanam. Jadi kalau kita suka marah itu jamaah, berarti mendekatkan diri kita ke neraka. Kalau kita suka marah, sekali lagi mendekatkan diri kita ke tebing neraka jemaah. Bahkan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa sesuatu yang lebih berat?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghadaballah." Sesuatu yang lebih berat itu adalah kemarahan Allah. Jadi jamaah, sesuatu yang lebih berat dalam hidup kita ini jika Allah marah kepada kita. Lalu laki-laki itu bertanya, apa yang dapat menjauhkan saya dari kemarahan Allah? Beliau bersabda, la taghdab. Janganlah kamu marah. Sesuatu yang berat adalah jika Allah marah. Lalu untuk memadamkan kemarahan Allah itu bagaimana caranya jamaah? La taghdab. Janganlah kamu marah. Kalau Allah tidak ingin marah kepada kita, kita pun jangan mudah untuk marah para jamaah. Itulah beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan betapa tercelanya sifat marah tersebut. Kemudian para jamaah, beberapa asar, ya, perkataan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dari Dzulqarnain, bahwa ia berjumpa dengan salah seorang malaikat. Lalu ia berkata, ajarilah saya suatu ilmu. Niscaya saya bertambah iman dan keyakinan. Malaikat berkata, janganlah kamu marah. Sesungguhnya setan lebih kuasa atas anak Adam ketika sedang marah. Maka tolaklah kemarahan dengan menahan marah. Dan tenangkanlah kemarahan itu dengan kasih sayang. Jauhilah tergesa-gesa. Sesungguhnya kamu tergesa-gesa, niscaya kamu menyalahkan nasib burukmu. Dan jadilah kamu orang yang mudah lagi lemah, lembut kepada orang yang dekat maupun kepada orang yang jauh. Dan janganlah kamu menjadi orang yang sewenang-wenang lagi keras kepala. Jadi jamaah rahimahullah, jelas kata malaikat, sesungguhnya setan lebih kuasa atas anak Adam ketika kita sedang marah. Maka tolaklah kemarahan dengan menahan marah. Tadi wal kadhiminal ghaid. Dan tenangkanlah kemarahan itu dengan diwujudkan kasih sayang. Jauhilah sifat tergesa-gesa. Karena kata Rasulullah, al-ajalatu minasyaiton. Sifat tergesa-gesa itu jamaah adalah perbuatan setan. Maka di saat seperti ini jamaah, kita ada sholat tarawih.
Ada yang 20 rakaat ditambah 3 rakaat untuk witir. Ada yang 8 rakaat ditambah 3 untuk witirnya sehingga menjadi 11. Yang 20 dengan 3 tadi menjadi 23. Nah, biasanya para jamaah secara umum kalau kita ini mengikuti sholat tarawih yang 23 rakaat dengan witirnya, biasanya secara umum kita melakukannya agak tergesa-gesa. Sehingga kalau agak tergesa-gesa itu masih lumayan lah. Ada yang betul-betul tergesa-gesa, bahkan ada yang super tergesa-gesa. Untuk segera bisa menyelesaikan sholat tarawih tersebut. Maka jamaah, sampai agak tergesa-gesa pun itu adalah perbuatan setan. Apalagi yang benar-benar tergesa-gesa, apalagi yang benar-benar dengan sangat tergesa-gesa. Maka saya sering mengatakan jamaah, sholat hukumnya wajib, sholat hukumnya sunnah, itu hanya beda istilah jamaah. Artinya para jamaah, baik sholat yang hukumnya wajib maupun sholat yang hukumnya sunnah itu harus sama-sama kita lakukan dengan baik. Tetap harus ada tumakninah, ya. Tetap harus kita lakukan dengan khusyuk. Bukan karena alasan sholat sunnah, lalu kita lakukan sembarangan saja. Tentu tidak seperti itu yang diharapkan. Bahkan berkali-kali saya sampaikan para jemaah bahwa target ibadah itu jemaah hanya satu. Apa? Ahsanu amalah. Ya. Jadi target ibadah itu hanya satu jemaah. Ahsanu amalah. Ketika kita sedang beribadah itu diperintahkan oleh Allah untuk beramal yang ahsan. Beramal yang terbaik. Beramal yang sempurna. Ibadah yang sempurna. Sehingga seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada jamaah yang mengajak kepada kita dalam hal beribadah itu dengan lafaz aktsaru amalah. Beramalah yang banyak tidak ada. Yang ada ahsanu amalah. Beramalah yang ahsan, yang terbaik. Beramalah yang sempurna. Tidak beramalah yang banyak. Tidak. Sehingga saya istilahkan bahkan bahwa target ibadah itu adalah kualitas. Bukan kuantitas. Benarnya ibadah yang kita lakukan bukan banyaknya jamaah. Untuk apa kita sholat sekian banyak rakaat, tetapi ketika tidak ada tumakninahnya, tidak ada kekhusyuan di dalamnya, kurang tenang dalam gerakan-gerakannya, untuk apa itu kita lakukan? Tentu itu akan hanya menjadikan kita payah, ya, dan menjadikan kita menjadi lemah karena terlalu cepat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, Ja'far bin Muhammad berkata dalam asar ini bahwa kemarahan adalah kunci setiap kejahatan. Masya Allah. Ya. Jadi kata Ja'far bin Muhammad, kemarahan itu adalah kunci setiap kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang terjadi itu para jamaah adalah karena kita marah. Sehingga terjadi kemarahan di mana-mana. Sahabat Mujahid berkata, Masya Allah, ini sangat penting jemaah. Ya. Sahabat Mujahid berkata, Iblis berkata, ya. Jadi sahabat Mujahid ini menjelaskan perkataan Iblis. Ya. Kata Iblis jemaah, anak Adam tidak dapat melemahkanku. Ya. Jadi manusia itu tidak dapat mengalahkan iblis, tidak dapat melemahkan iblis, ya. Dan bahkan tidak dapat menguasai iblis jika kita berada dalam 3 perkara. Kita tidak mampu melemahkan iblis, kita tidak mampu untuk mengalahkan iblis jika kita dalam 3 perkara jemaah. Apa saja 3 perkara yang kita tidak mampu mengalahkan iblis itu? 1 jemaah.
apabila seseorang di antara mereka mabuk, maka kami ambil dengan tali kekangnya, lalu kami menggiringnya kemana kami kehendaki, dan ia berbuat bagi kami apa yang kami sukai. Masya Allah. Jadi orang itu kalau dalam kondisi mabuk karena minum khamr, saat itulah kita tidak mampu mengalahkan iblis. Bahkan iblis memegang tali kekang kita, sehingga iblis menggiring kemana ia mau. Bahkan iblis menggiring atau iblis menghendaki agar kita berbuat apa saja, apa yang dikehendaki oleh iblis itu sama sekali kita tidak akan bisa menolaknya jika kita dalam kondisi mabuk. Ya, dalam kondisi mabuk. Makanya cerita ulama tersohor, ulama besar yang namanya Barseso itu jamaah, itu kan berawal dari minum khamr, akhirnya mabuk. Begitu mabuk, akhirnya menzinai wanita. Dengan menzinai wanita, akhirnya dia setengah sadar dan takut kalau nanti diketahui oleh masyarakat, akhirnya wanita itu dibunuh sekalian. Nah, saat dibunuh seperti itulah dia sudah tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya itu semuanya adalah karena kemauan iblis. Tetapi masyarakat tetap mengetahui perbuatan ulama Barseso itu. Akhirnya masyarakat menangkapnya rame-rame dan langsung digantung di tiang gantungan. Saat itulah datanglah iblis, dan kemudian iblis menawarkan pertolongan. Apakah Anda mau saya tolong? Tolong saya. Kalau Anda mau saya tolong, maka Anda harus mengikuti apa yang saya mau. Apa saja yang engkau inginkan, saya akan menuruti. Akhirnya Barseso meyakini iblis itu sebagai Tuhannya, sehingga kemudian dia mati di tiang gantungan dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi berawal dari mabuk itu jamaah, menjadi awal terjadinya kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Maka saat kita sedang mabuk karena minuman khamr itu, minuman keras itu jamaah, kita tidak akan mampu menguasai iblis yang ada pada diri kita. Kondisi yang kedua jamaah, kita tidak akan mampu melemahkan iblis jika kita sedang dalam keadaan marah. Maka ia mengatakan apa yang tidak diketahui dan berbuat apa yang tidak disesalinya. Masya Allah. Orang itu kalau sedang marah sudah nggak mampu mengalahkan iblis. Sehingga dia ketika sedang dalam marah itu berbuat apa saja, itu tidak terkendalikan. Baru setelah sadar itu baru kemudian, ya Allah, saya telah berbuat yang amat sangat jelek dan sangat memalukan sekali. Tetapi saat marah memang tidak mampu untuk mengalahkan iblis, melemahkan iblis itu. Yang ketiga para jamaah, dalam kondisi yang kita tidak mampu mengalahkan iblis itu jamaah, yaitu saat kita dalam kondisi kikir. Apa yang ada pada kedua tangan kita, ya, itu Masya Allah tidak mungkin kita bisa melepaskannya. Makanya jamaah, sampai ngapunten, seorang kiai pun kalau memang dikuasai dengan sifat kikir, sifat bakhil, walaupun di mana-mana ceramah bahwa kita tidak boleh bakhil, tidak boleh kikir, dia akan tetap kikir saja. Ketika dia dalam kondisi kikir itu sedang dikuasai oleh iblis, sehingga kita tidak mampu untuk mengalahkan iblis. Jadi jamalullah, makanya tiga sifat, tiga kondisi itu harus betul-betul kita waspadai. Satu, jangan sampai mabuk. Insya Allah kalau kita enggak lah mabuk itu ya. Yang kedua, jangan sampai kita mudah marah. Mungkin ini masih sesekali kita marah ya. Apalagi Ramadan begini, mari kita jaga betul sifat-sifat yang negatif. Yang ketiga, jangan sampai hidup ini kita kikir jamaah, kita bakhil.
Kalau kita kikir, kita bakhil itu kita dikuasai oleh setan. Dan kita akan sangat eman ya untuk mengeluarkan sebagian daripada harta kekayaan kita jamaah. Karena merasa dengan kita sedekah, jariyah, infak, hibah, wakaf, dan lain sebagainya itu justru akan merugikan diri kita. Padahal hakikatnya tidak jemaah. Maka saya analogkan orang yang bakhil, orang yang kikir itu seperti petinju begini jemaah. Ya. Jadi mengepal terus tangannya. Ya. Saking rapetnya kepalan jari jemari yang ada di tangan kita ini, sampai istilahnya air pun tidak bisa menetes. Masya Allah. Jadi air pun tidak bisa menetes dan jadi petinju gini terus. Ya. Padahal justru Rasul dawuh kepada kita sekalian jamaah, 5 hal yang harus kita lakukan sebelum datangnya 5 hal, yaitu apa? Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kita manfaatkan untuk apa jamaah? Untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk kita lakukan hibah, wakaf, hadiah, membantu pelaksanaan dakwah, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan panti asuhan, lembaga-lembaga pendidikan, termasuk membantu sarana dakwah. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita harus terus mengembangkan dakwah melalui kajian kita, Asy-Syifa ini. Tanpa bantuan dari panjenengan semua jemaah, tentu Asy-Syifa pun tidak akan bisa berbuat banyak. Maka 3 hal tadi betul-betul harus kita sikapi. Okay? Karena saya telah membuktikan bahwa seseorang itu jika memang watak dasarnya kikir, walaupun kemana-mana ceramah, ya kikirnya tetap. Tetap kikir karena memang dia tidak bisa mengalahkan dan melemahkan iblis yang menguasai kikir tersebut. Maka karena itu jemaah, mari 3 hal tersebut sekali lagi kita sikapi. Jangan sampai kita bermabuk-mabukan, jangan sampai kita mudah marah, dan jangan sampai kita menjadi orang yang kikir. Orang yang kikir itu jamaah dibenci oleh Allah. Orang yang kikir itu jamaah dibenci oleh malaikat. Orang yang kikir itu jamaah dibenci oleh tetangganya. Orang yang kikir itu jamaah dibenci oleh saudaranya. Bahkan dibenci oleh anak istrinya sendiri. Kalau orang itu sedang kikir. Dan kikir itu sekali lagi kita tidak mampu melemahkan apa yang sedang dikuasai oleh iblis. Bapak Ibu, sementara mekaten yang bisa disampaikan, insya Allah kita sambung pembahasan tentang tema-tema yang sudah saya sampaikan tadi dalam kesempatan-kesempatan berikut.